Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aljabar, khususnya di operasi hitung sampai dengan pemfaktoran aljabar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum kalian memahami tentang operasi hitung bentuk aljabar, sebaiknya kalian memahami dulu apa sih bentuk aljabar itu. Jadi bentuk aljabar adalah ekspresi matematika yang penyajiannya dengan simbol atau huruf yang berfungsi sebagai pengubah pada masalah matematika. Nah, ini contohnya. Nah, ini simbol atau huruf-huruf pada bentuk aljabar. Jadi cirinya bentuk aljabar adalah ada simbol atau huruf. Oke. Selanjutnya kita akan memahami unsur-unsur aljabar. Jadi nanti kalian pada aljabar ini akan mengenal variabel. Variabel itu simbol atau huruf pada bentuk aljabar. Jadi bisa juga nanti mewakili sebuah nilai dalam suatu persamaan. Nah, seperti ini, bentuk ini variabelnya adalah X, Y, dan Z. Jadi ini variabel dari bentuk aljabar ini. Sedangkan pada bentuk aljabar ini variabelnya adalah A dan B. Jadi ini huruf-huruf yang mewakili bentuk aljabar merupakan suatu variabel. Selanjutnya kalian akan mengenal tentang koefisien. Jadi koefisien ini nilai pengalih suatu variabel. Jadi paling mudahnya itu nilai di depan variabel itu adalah koefisien. Contoh, koefisien dari A kuadrat adalah 9. Koefisien dari AB adalah minus 6. Koefisien dari B kuadrat adalah 1. Meskipun ini enggak ditulis, kesepakatan matematika ada bilangannya, yaitu 1. Oke, selanjutnya nanti kalian akan mengenal tentang konstanta. Konstanta ini nilai yang sifatnya tetap, jadi tidak memuat variabel sama sekali. Contoh, pada bentuk aljabar 4x min 5y plus 13z min 7 yang merupakan konstanta adalah minus 7. Nah, begitu unsur-unsur aljabar yang perlu kalian ketahui sebagai dasar untuk memahami operasi bentuk aljabar. Oke, kita masuk ke operasi pada bentuk aljabar. Sebelum kalian melakukan operasi hitung, khususnya penjumlahan dan pengurangan, kalian harus memahami apa itu suku sejenis, apa itu suku yang tak sejenis. Nah, suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Oke, contohnya ini, 4n dengan minus 5n. N ini memiliki pangkat 1, meskipun tidak ditulis, ini kesepakatan matematika pangkatnya adalah 1. Kemudian PQ pangkat 3 dengan minus 3Q pangkat 3P. Nah, ini juga sejenis. Nah, P-nya di sini sama pangkatnya 1, sedangkan Q pangkatnya 3. Oke, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh suku yang sejenis. Nah, sedangkan suku tak sejenis adalah suku-suku yang tidak mempunyai variabel yang sama. Contoh, 2A dengan minus 7B. Nah, A dengan B itu variabelnya berbeda. Atau minus x kuadrat y dengan 6y kuadrat x itu juga berbeda. Di sini x-nya yang pangkat 2, sedangkan di sini y-nya yang pangkat 2. Nah, itu merupakan suku-suku yang tidak sejenis. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan yang bisa dioperasikan adalah yang suku-sukunya sejenis. Jadi contohnya seperti ini. Bentuk sederhana dari 3x tambah 5y minus 7x plus 4z minus 6y. Nah, yang bisa dioperasikan adalah suku-suku yang sejenis. 3x minus 7x ini bisa dioperasikan, nanti hasilnya minus 4x. 5y dikurangi 6y, 5y kurangi 6y kalau dioperasikan hasilnya minus y. Kemudian 4z sendiri karena tidak ada yang dioperasikan, ya biarkan saja seperti itu. Nah, itu cara untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, selanjutnya kita mengarah ke perkalian. Jadi di sini perkalian saya bagi menjadi 3, yaitu perkalian satu suku dengan satu suku dengan dua suku, dan dua suku dengan dua suku. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, satu suku dengan satu suku. Contohnya seperti ini. Nah, minus 3a kuadrat c ini satu suku, karena suku itu dipisahkan oleh tanda plus atau minus, sedangkan di sini ini jadi satu perkalian. Jadi minus 3a kuadrat c satu suku dikali 4ab kuadrat satu suku. Maka kalau dikalikan tinggal kalikan saja koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dengan variabelnya. Minus 3 kali 4 minus 12. A pangkat 2 kali A pangkat 1. Kita ingat sifat bilangan berpangkat,
Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan, jadinya A pangkat 3. Begitu juga ini B kuadrat C seperti ini. Jadi itu cara menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Selanjutnya, satu suku dengan dua suku. Contohnya ini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini satu suku karena tidak dipisahkan oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan. Sedangkan ini dua suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. Jadi ini dua suku. Minus 3PQ dikali 2P minus 4QR. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian gunakan aja sifat distributif yang saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu A kali B minus C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Jadi seperti ini. Nah, ini kita kenal sebagai rumus pelangi. Minus 3PQ kali 2P. Oke, kita lihat minus 3 kali 2 minus 6. P kali P, P kuadrat. Q, biarkan saja seperti ini. Kemudian ini minus 3PQ kali minus 4QR. Jadi minus 3 kali minus 4, 12. P kali Q, Q-nya kali Q, Q kuadrat kali R. Jadi 12PQ kuadrat R. Jadi itu cara menyelesaikan satu suku dengan dua suku. Oke, selanjutnya dua suku dengan dua suku. Contohnya seperti ini. X plus 3 kali X minus 5. Nah, ini sama dengan satu suku dengan dua suku tadi. Kalau ini dua suku tinggal dijabarkan saja dua kali. Jadi X dikalikan bentuk ini ditambah 3 kali bentuk ini. Jadi yang pertama X kali X, X kuadrat, X kali minus 5, minus 5X, 3 kali X, 3X, 3 kali minus 5, minus 15. Kemudian kita sederhanakan, X kuadrat minus 5X tambah 3X minus 2X minus 15 tetap seperti ini. Jadi itu untuk menyelesaikan dua suku dengan dua suku. Oke, seperti ini bentuk 2X minus 7 kuadrat. Jadi 2X minus 7 nya sebanyak 2 kali. Jadi tinggal dijabarkan saja 2X kali 2X 4X kuadrat, 2X kali min 7 min 14X, min 7 kali 2X min 14X, min 7 kali min 7 49. Jadi hasilnya 4X kuadrat minus 14 minus 14 jadi minus 28 plus 4 sebetulnya tetap. Jadi ingat kalian rumus ini. Jadi kalau ada bentuk A plus B kuadrat bisa dinyatakan sebagai ini. Nanti hasilnya A dikuadratkan ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Begitu juga pengurangan. A kuadrat dikalikan semua 2 kali A kali min B jadi minus 2AB, kemudian minus B dikuadratkan plus B kuadrat. Jadi itu sifat yang terkenal pada bentuk kuadrat. Kemudian kalian lihat ini sekawan. Sebenarnya kita sudah bahas ini ketika di bilangan berpangkat. Jadi ini sekawannya, sekawan itu bilangannya sama, tandanya berbeda. 3X plus 4 kali 3X minus 4, 3X dikalikan 3X 9X kuadrat, 3X kali minus 4 minus 2X, 4 kali 3X plus 12X, 4 kali minus 4 minus 16. Nah, ini saling menghilangkan, bilangannya sama, tandanya berbeda, saling menghilangkan, maka tersisa 9X kuadrat minus 16. Jadi kemarin kalian sudah memahami rumus ini. Kalau ada bilangan sekawan, maka bentuknya jadi selisih kuadrat, A kuadrat minus B kuadrat. Nah, itu perkalian dua suku dengan dua suku, dan ini sifat yang populer digunakan. Oke, selanjutnya pembagian. Prinsipnya pembagian kalau misalkan bisa disederhanakan, sederhanakan ya. Contoh ini minus 12X kuadrat Y pangkat 3 dibagi 4X pangkat 5Y kuadrat. Ini bisa saya nyatakan sebagai bentuk pembagian seperti ini. Nah, kita sederhanakan minus 12 sama 4 sama-sama dibagi 4 tersisa minus 3, kemudian X pangkat 2, X pangkat 5 kalau disederhanakan tersisa di sini X pangkat 3, Y pangkat 3, Y pangkat 2 tersisa Y. Jadi ini kita sudah bahas ketika di bilangan berpangkat sebelumnya. Oke, selanjutnya ini 6X kuadrat minus 13X plus 5 dibagi 2X min 1. Nah, ini nilainya sama dengan 3X min 5. Kok bisa?
hasilnya seperti ini. Nah, oke, sebelumnya ini pembagian satu suku dengan satu suku, sedangkan di sini pembagian 3 suku ini bentuk kuadrat dibagi bentuk linear, ini 2 suku. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada cara yang ketika SD kalian sudah gunakan, yaitu porogapit. Jadi 6x kuadrat dikurangi 13x plus 5 dibagi 2x min 1. Nah, bilangan yang habis membagi 6x kuadrat itu adalah 3x, karena 3x kali 2x 6x kuadrat. Jadi kita kalikan 3x. 3x kali 2x min 1, 3x kali 2x 6x kuadrat, 3x kali min 1 min 3x. Kemudian kita kurangkan, minus 13 dikurangi minus 3, hasilnya min 10x. Kemudian ini turun. Nah, bilangan yang habis membagi minus 10x yaitu minus 5. Minus 5 kali 2x minus 10x, minus 5 kali minus 1 plus 5. Jadi ini kalau dikurangkan habis. Nah, ini hasil bagi dari bentuk ini. Nah, itu cara simpel untuk menyelesaikan pembagian. Nanti selanjutnya kita nggak akan menggunakan ini, tapi kita akan menggunakan pemfaktoran. Nah, ini pemfaktoran. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita juga menyinggung tentang faktor. Faktor dari P adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis P. Contoh, faktor dari 12, ya, bilangan yang habis membagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Artinya nilai 12 itu dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian. Jadi 12 itu dapat kita nyatakan sebagai 1 kali 12, atau 2 kali 6, atau 3 kali 4, dan sebaliknya. 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1. Oke, jadi faktor itu dapat kita nyatakan sebagai bentuk perkalian faktor-faktornya. Jadi kalau ada faktoran aljabar, maka ini adalah cara menyatakan ekspresi aljabar bentuk panjang menjadi bentuk perkalian. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Faktor dari 4xy minus 8x kuadrat plus 6x dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian 2x dikali 2y minus 4x plus 3. Begitu juga ini, faktor dari x kuadrat minus 3x min 4 itu dapat kita nyatakan sebagai bentuk perkalian x minus 4 dikali x plus 1. Nah, ini bentuk panjangnya, ini bentuk perkaliannya. Begitu juga ini bentuk panjang, ini bentuk perkalian. Bentuk panjang itu dipisahkan oleh tanda plus atau minus, atau terdiri dari beberapa suku. Nah, bagaimana kok bisa menjadi seperti ini? Nah, coba kita akan mengenal beberapa bentuk pemfaktoran. Jadi pemfaktoran pertama adalah AX plus minus AY sama dengan A, karena ada yang sama, A-nya dikeluarkan, sisanya adalah X plus minus Y. Nah, ini sama halnya dengan sifat distributif. Kalau sifat distributif kan dari sini akan terbentuk ini. Nah, ini kebalikannya. Jadi ini bentuk panjang menjadi bentuk perkalian. Oke, contoh. Faktor dari 3x plus 6. Jadi di sini kalian harus mencari FPB dari bilangan-bilangan yang dijadikan faktor. Jadi contohnya ini, 3x dan 6 FPB-nya adalah 3. Nah, jadi di sini 3x dapat kita nyatakan sebagai perkalian 3 kali x. 6 itu perkalian 3 kali 2. Nah, ini FPB-nya tadi. Jadi jadi kalian harus cari faktor yang sama. Kalau misalkan kalau 3 sudah, nah, karena sudah diketahui bilangan yang sama, maka ini bisa dikelompokkan. Nah, karena sudah terlihat di sini ada bilangan yang sama atau faktor yang sama, maka ini bisa dikelompokkan jadi 3 dalam kurung x plus 2. Seperti itu. Jadi intinya kalian mencari faktor yang sama dari kedua sukunya. Oke, contoh lain adalah faktor dari 15PQ dikurangi 12QR. Nah, di sini kalian harus cari FPB dari 15PQ dengan 12QR. FPB-nya dari 15 dan 12 adalah 3. Sedangkan FPB dari PQ dan QR adalah Q. Nanti itu kalian lihat pada video sebelumnya. Saya sudah membahas tentang FPB dan KPK. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini sama-sama memiliki faktor 3Q. Maka kalau kita bagi ini dengan 3Q akan ketemu 3Q kali 5P. Sedangkan kalau ini kita bagi 3Q akan menyisahkan 3Q kali 4R. Nah, ini faktor yang sama.
Nah, kita bisa mengubah dalam bentuk 3Q kali 5P minus 4R. Nah, 3Q ini faktor yang sama, sisanya ini 5P. Nah, ini juga tergantung tandanya. Kalau tandanya minus berarti ini minus 4R. Ini plus, ini juga plus. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang lain adalah faktor dari 8AB pangkat 4 dikurangi 6A pangkat 3B kuadrat C adalah, nah sama seperti sebelumnya, kalian tinggal cari aja FPB dari kedua suku ini. Jadi FPB dari 8AB pangkat 4 dengan 6A pangkat 3B kuadrat C adalah, nah, untuk mencari ini sama seperti yang saya ajarkan sebelumnya, kalian cari aja faktor dari 8 dan 6. Faktor dari 8 dan 6 atau FPB dari 8 dan 6 adalah 2. Kemudian FPB dari AB pangkat 4 dan A pangkat 3B kuadrat C adalah AB kuadrat. Karena A nya ada di kedua suku, maka kita pilih pangkat terkecil yaitu A. Sedangkan B nya juga ada di kedua suku, kita pilih pangkat yang terkecil juga, B kuadrat. Nah, berhubung C nya nggak ada di suku yang pertama ini, jadi C nggak kita masukkan. Jadi ini FPB dari 8AB pangkat 4 dengan 6A pangkat 3B kuadrat C. Kemudian kita cari faktor lainnya dengan cara membagi dengan bilangan ini. 8AB pangkat 4 dibagi 2AB pangkat 2, tersisa 4B kuadrat. Sedangkan ini kalau dibagi dengan 2AB kuadrat akan tersisa 3A kuadrat C. Nah, ini faktor yang sama, maka dapat diubah dalam bentuk 2AB kuadrat, sisanya adalah 4B kuadrat dikurangi 3A kuadrat C. Oke, selanjutnya adalah pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini khusus untuk A nya sama dengan 1. Kalau A nya itu sama dengan 1, maka bentuknya menjadi X kuadrat plus BX plus C. Nah, contohnya seperti ini A nya 1. Nah, bentuk aljabar ini kita nyatakan sebagai bentuk faktor atau bentuk perkalian. Nanti ketemu X plus 7 kali X min 3. Nah, kok bisa ketemu X plus 7 kali X min 3? Nah, sebenarnya caranya ini cukup mudah ya. Jadi langkah pertama kalian cari dua bilangan faktor dari C ya. Jadi faktor dari konstantanya yang dijumlahkan nanti hasilnya sama dengan B. Nah, pada soal ini kalian cari faktor dari minus 21, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Jadi langkah pertama kita cari kemungkinan bilangan yang merupakan faktor dari minus 21. Oke, minus 21 itu ternyata dapat kita nyatakan sebagai bentuk perkalian 1 kali minus 21, 3 kali minus 7, 7 kali minus 3, dan 21 kali minus 1. Nah, ini semua kemungkinan dari perkalian yang menghasilkan minus 21. Nah, dari semua kemungkinan ini kita dapat memilih yang jumlahnya 4. Nah, pastinya itu hanya ada satu pasang saja, jadi nggak mungkin jawabannya lebih dari 1. Ini kita cek, ini kalau dijumlahkan minus 20, ini kalau dijumlahkan minus 4, ini kalau dijumlahkan 4, ini kalau dijumlahkan 20. Jadi faktor yang benar adalah 7 dan minus 3. Kemudian nyatakan faktor yang benar ini dalam bentuk X plus titik-titik kali X plus titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah faktor yang kita cari tadi, yaitu 7 dan minus 3. Nah, hasilnya adalah X plus 7, X plus min dapat kita nyatakan sebagai X minus 3. Oke, itu bentuk yang kedua, pemfaktoran dari X kuadrat plus BX plus C dengan A-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, untuk A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kalau tidak sama dengan 1, berarti di depan X kuadrat ini ada bilangan lain. Oke, contohnya seperti ini. Faktor dari 6x kuadrat minus 5x minus 4 sama dengan 3x min 4 kali 2x plus 1. Oke, saya menggunakan eskalator. Eskalator ini media yang saya gunakan untuk melakukan pemfaktoran ya. Jadi ini bisa digunakan untuk sembarang bilangan ya, tidak hanya yang A-nya tidak sama dengan 1, menggunakan ini juga bisa. Tapi berhubung ini lebih mudah menggunakan ini, kita gunakan ini saja. Jadi eskalator cara kerjanya cukup mudah. Jadi yang pertama kalian tuliskan dulu faktor yang ingin dicari, yaitu 6x kuadrat minus 5x minus 4. Ingat di sini bilangannya harus bilangan bulat semua karena tidak ingin merepotkan. Kalau kalian munculkan bilangan pecahan akan semakin repot. Kemudian kita tentukan nilai A-nya. A itu nilai di depan x kuadrat yaitu 6.
Kemudian C itu konstantanya ini minus 4. Kemudian B nilai di depannya X yaitu minus 5. Nah ini yang pertama. Kemudian kalian kalikan 6 kali minus 4 adalah minus 24. Nah kemudian kalian pikirkan faktor dari minus 24 kalau dijumlahkan itu akan sama dengan 5. Oke, faktor yang tepat adalah minus 8 dengan 3. Coba kita cek, minus 8 kali 3 minus 24, minus 8 ditambah 3 hasilnya minus 5. Sesudah itu baru kalian cari faktor terbesar yang habis membagi 3, yaitu 3 kalikan 1 hasilnya 3. Kemudian kita tentukan bawahnya ini, kita bagi saja 6 bagi 3 2. Nah ini pasti nilainya sama, 6 kali berapa yang hasilnya minus 8. Nah ini ketemu minus 4. Nah cara ngeceknya ini faktor yang benar atau tidak itu kita lihat 2 kali 3 6, 1 kali minus 4 minus 4, 3 kali 1 3, 2 kali minus 4 minus 8. Nah karena bilangan-bilangan ini sudah tepat, maka faktor yang kita harapkan adalah yang ini 3x minus 4 dikalikan 2x plus 1. Nah itu cara untuk menyelesaikan bentuk ini menggunakan eskalator. Oke, selanjutnya kita lihat pemfaktoran yang lain. Nah ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bentuk A kuadrat minus B kuadrat itu merupakan perkalian dari sekawan. Jadi A plus B kali A minus B. Contoh 4x kuadrat minus 9 itu sama dengan 2x plus 3 kali 2x min 3. Nah cara untuk menyelesaikan soal ini kita nyatakan bentuk 4x kuadrat ini sebagai bentuk kuadrat. Jadi seperti ini, 4x kuadrat ini ternyata dapat kita ubah menjadi bentuk 2x dikuadratkan. Jadi 2x kuadrat itu kan 2x kali 2x atau 4x kuadrat. 9 ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk 3 kuadrat. Nah karena sudah dalam bentuk kuadrat, maka kita bisa mencari perkalian sekawannya, yaitu 2x plus 3 dikalikan 2x minus 3. Oke, jadi itu bentuk-bentuk pemfaktoran yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita mengarah ke pecahan aljabar. Oke, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Prinsipnya sama dengan bilangan pecahan. Jadi kalian samakan dulu penyebutnya. Contohnya seperti ini, ada bentuk 2x per 3 plus 4x per 5. Jadi cari KPK dari penyebutnya yaitu 15. Kemudian tinggal kalikan saja dengan bilangan yang sama, 3 ke 15 kali 5 maka 2x kali 5 10x. Begitu juga ini 5 ke 15 kali 3 4x kali 3 12x. Nah ini karena ini suku yang sejenis maka bisa dioperasikan 10x tambah 12x 22x per 15. Lain adalah 7 per 6x minus 1 per 4x kuadrat. Oke, di sini kita cari KPK nya terlebih dahulu. Nah, KPK dari 6x dan 4x kuadrat adalah 12x kuadrat. Nah, kemudian cara yang paling mudahnya 12x kuadrat bagi 6x 2x, 2x kali 7 14x. 12x kuadrat bagi 4x kuadrat 3, 3 kali 1 3. Jadi ini nanti ketemunya 14x minus 3. Nah, karena ini tidak sejenis ya, biarkan saja hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya perkalian prinsipnya sama dengan perkalian bilangan pecahan. Jadi kalian tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi seperti ini, 4p dikali 2p 8p kuadrat, 7 kali 5 dikali 5. Begitu juga ini. Nah selama ini bisa disederhanakan, kalian bisa menyederhanakan terlebih dahulu. 2m dengan 4m ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2m, ini 1, ini 2. R sama R kuadrat ini tersisa R pangkat 1, tersisa R saja, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang 3R, kemudian 5 kali 2N 10N. Nah itu cara perkalian. Nah pada pembagian pun prinsipnya sama, jadi kalian ubah dalam bentuk perkalian terlebih dahulu dengan cara membalik pecahan selanjutnya. 6x per 35 dibagi 2x per 5 dapat kalian nyatakan sebagai 6x per 35 dikali 5 per 2x. Nah ini yang kita balik. Kemudian kalian bisa menyederhanakan, kalau misalkan bisa sederhanakan, ini dibagi 2x 3 1, ini kita bagi 5 1 7, maka hasilnya adalah 3 per 7. Oke, selanjutnya adalah bentuk 3x kuadrat minus 5x minus 2 dibagi x kuadrat minus 4. Nah ini kalian harus memfaktorkan terlebih dahulu. Oke, silakan difaktorkan terlebih dahulu. Kita cek jawaban kalian.
Oke, faktornya nanti seperti ini. 3x+1 per x-2 untuk ini, yang ini x+2 kali x-2. Prinsipnya pada pembagian ya pasti nanti ada bentuk penyederhanaan. Penyederhanaan itu nanti pasti ada faktor yang sama. Nah, karena ini sudah muncul faktor yang sama, maka ini bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 3x+1 per x+2. Oke, itu materi pada bentuk aljabar. Jadi secara singkat sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas soal-soal pada bentuk aljabar. Oke, prinsipnya sama dengan video-video sebelumnya. Jadi kalian stop dulu videonya, kemudian kalian kerjakan selama 3 menit. Selanjutnya tinggal di play lagi videonya untuk mengetahui pembahasannya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke soal-soal latihan. Jangan lupa stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Jadi hasil penjumlahan dari bentuk ini dan bentuk ini kalian tinggal jumlahkan saja. 8x kuadrat minus 9x plus 6 ditambah minus x kuadrat plus 3x minus 7. Kemudian kalian kelompokkan suku-suku yang sejenis, 8x kuadrat dengan minus x kuadrat, kemudian minus 9x dengan 3x, selanjutnya 6 dikurangi 7. Kemudian kalian operasikan 8x kuadrat minus x kuadrat, berarti secara tidak langsung di sini ada 1, berarti 8 kurangi 1 7, 7x kuadrat. Selanjutnya minus 9x ditambah 3x minus 6x, kemudian 6 kurangi 7 minus 1. Nah, ini jawaban dari soal tersebut. Oke, saya rasa tidak kesulitan. Kita selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasan soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Jadi hasil pengurangan bentuk ini dari ini. Nah, ada kata-kata dari, maka yang didahulukan adalah yang ini. Jadi 3x kuadrat minus 4x plus 5 dikurangi bentuk ini min 2x kuadrat minus 4x minus 2. Nah, bedanya dengan penjumlahan, kalau penjumlahan itu tandanya tidak berpengaruh, tapi kalau pengurangan ini setelah pengurangan itu tandanya berubah tanda ya. Jadi prinsipnya pengurangan itu kan kebalikan dari bilangan ini. Jadi kebalikan dari minus 2x kuadrat adalah plus 2x kuadrat, kebalikan dari minus 4x adalah plus 4x, kebalikan dari minus 2 adalah plus 2. Kemudian kalian kelompokkan suku-suku yang sejenis, 3x kuadrat dengan 2x kuadrat, kalau dijumlahkan 5x kuadrat, minus 4x ditambah 4x, karena ini bilangannya sama tapi berbeda tanda, maka saling menghilangkan. Selanjutnya 5 tambah 2 adalah 7. Oke, soal nomor 2 segitu saja, nggak terlalu sulit. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Jadi diketahui nilai X itu sama dengan A minus B plus C. Begitu juga dengan nilai Y sama dengan 2A plus B minus C. Kemudian yang ditanyakan adalah 2X minus 3Y. Jadi di sini kita dapat mengubah X dengan variabel yang ini, A minus B plus C. Kemudian Y dengan variabel 2A plus B minus C. Nah, kemudian tinggal kita gunakan sifat distributif, kita jabarkan 2 kali A 2A, 2 kali minus B minus 2B, 2 kali C plus 2C. Begitu juga ini minus 3 kali 2A minus 6A, minus 3 kali B minus 3B, minus 3 kali minus C plus 3C, atau kalian cari kebalikan dari bentuk ini. Oke, selanjutnya kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, 2A dikurangi 6A, minus 2B dengan minus 3B, kemudian 2C dengan 3C. Selanjutnya tinggal dioperasikan, 2 kurangi 6 minus 4 jadi minus 4A, minus 2 minus 3 jadinya minus 5B, 2 tambah 3 5. Oke, jadi itu pembahasan untuk soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal nomor 4. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Jadi hasil penjabaran dari bentuk 2x plus 4 kali x minus 3 kalian gunakan perkalian 2 suku dengan 2 suku. Jadi tinggal didistributifkan masing-masing 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali min 3 minus 6x, 4 kali x 4x, 4 kali minus 3 min 12. Kemudian kalian sederhanakan ini minus 6 tambah 4 minus 2. Jadi ini bentuknya. Oke, itu soal nomor 4. Selanjutnya ke soal berikutnya. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, ini prinsipnya sama. Oke, ini pembahasannya prinsipnya sama ketika kalian menggunakan
perkalian dua suku dengan dua suku. Kalian juga bisa menggunakan rumus yang telah saya uraikan sebelumnya, gunakan A minus B kuadrat, tapi kita gunakan saja perkalian dua suku dengan dua suku sebagai berikut. 3x minus 2x kuadrat artinya 3x minus 2x banyak dua kali, maka kita jabarkan masing-masing 3x kali 3x 9x kuadrat, 3x kali minus 2x 6 minus 6 ya, kemudian minus 2x kali 3x juga sama, ini bisa sederhanakan minus 6, kemudian minus 2x kali minus 2x jadinya plus 2 kali 2 4 x kali x kuadrat, kemudian kita sederhanakan ini hasilnya minus 12. Nah ini jawabannya. Oke, itu soal nomor 5. Selanjutnya soal 6. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Ini kita masuk ke soal pembagian bentuk A kuadrat minus B kuadrat. Jadi ada bentuk 4 minus 9A kuadrat. Ini kita bisa nyatakan sebagai bentuk selisih kuadrat. 4 ini kita nyatakan sebagai 2 kuadrat. 9A kuadrat itu kita bisa tulis 3A dikuadratkan. Nah ini kita menggunakan perkalian sekawan seperti yang saya uraikan sebelumnya. 2 kuadrat minus 3A kuadrat jadinya 2 plus 3A dikali 2 minus 3A. Nah di sini ada bentuk yang sama, 2 plus 3A dengan 3A plus 2 ini berlaku komutatif, dibolak-balik nggak masalah karena ini sama, bisa kita sederhanakan, maka tersisa 2 minus 3A. Oke, ini jawabannya. Oke, selanjutnya ke soal nomor Oke, selanjutnya ke soal nomor 7. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Di sini ada dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya kita cari KPK dari keduanya. Karena masing-masing penyebutnya itu berbeda, untuk mencari KPK-nya itu tinggal dikalikan saja. Nah, kalau di sini kita kalikan dengan X plus 3, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan X plus 3. Jadi sama-sama pembilang dengan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Begitu juga yang ini. Agar penyebutnya sama, kita kalikan keduanya, pembilang dan penyebut, kita kalikan X min 3 dengan X min 3. Selanjutnya kita jabarkan bentuk ini X kuadrat plus 3X plus 5X jadinya plus 8X, terus dikalikan 15. Yang ini juga sama, 2X kali X 2X kuadrat, kemudian 2 kali min 3 min 6, min 3 kali X min 3 min 6 sama min 3 min 9X, min 3 kali min 3 plus 9. Nah kemudian selanjutnya bisa kita langsung operasikan X kuadrat dikurangi 2X kuadrat jadinya minus X kuadrat, 8x dikurangi minus 9x jadinya plus 17x, 15 dikurangi 9 6. Oke, penyebutnya ini kita bisa menggunakan rumus A min B dikali A plus B, nanti ketemu selisih kuadrat, jadi x dikuadratkan dikurangi 3 dikuadratkan 9. Oke, jadi ini hasil dari soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, kita cari faktor dari 3x kuadrat minus 13x minus 10. Nah, untuk soal ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita gunakan eskalator aja, silang kali emulator. Oke, kita tuliskan yang ditanyakan 3x kuadrat minus 3x minus 10. Kemudian ingat ya, di sini harus bilangan bulat semua, hanya 3, kemudian C-nya minus 10, B-nya minus 13. Kemudian kita kalikan A dengan C minus 30. Cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya minus 30, kalau dijumlahkan hasilnya minus 13. Oke, jadi bilangannya itu adalah minus 15 sama 2. Tinggal kalian cek saja, minus 15 kali 2 minus 30, kalau dijumlahkan minus 13. Selanjutnya kita cari faktor terbesar dari 3 yang habis membagi 2. Karena FPB dari keduanya itu hanya 1, maka ini 1 kali 2 2. Maka untuk mencari ini tinggal dibagi aja, 3 bagi 1 3. Oke, berarti 3 kali berapa yang hasilnya minus 15? Hasilnya adalah 3 kali minus 5. Oke, kalian tinggal cek kebenaran bilangan-bilangan ini. 1 kali 3 3, minus 5 kali 2 minus 10, kemudian 1 kali 2 2, 3 kali minus 5 minus 15. Oke, karena bilangan-bilangan ini sudah benar semua, jadi faktornya adalah yang seperti ini. Jadi faktornya adalah X minus 5, kemudian ini 3X plus 2. Ini jawabannya yang C.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Prinsipnya kita samakan penyebut ya. Jadi penyebutnya di sini kita cari KPK dari keduanya. Kebetulan KPK-nya adalah penyebut ini, berarti ini kita harus kalikan X plus 2 di masing-masing pembilang dan penyebut. Jadinya seperti ini, 2 kali X plus 2 per X plus 2 kali X min 5. Ini tetap, maka ini kita jabarkan 2X ditambah 4 dikurangi 14. Ini kita bisa gabung penyebutnya, kemudian 4 dikurangi 14 minus 10. Nah ini kita bisa faktorkan karena sama-sama memiliki faktor 2, maka kita bisa keluarkan 2-nya, sisanya adalah X minus 5. Nah ini kita bisa sederhanakan, maka tersisa 2 per X plus 2. Oke, ternyata soal nomor 9 cukup mudah. Oke, ke soal terakhir nomor 10. Jangan lupa untuk stop video kalian terlebih dahulu. Stop. Oke, pembahasan dari soal ini sebagai berikut. Jadi bentuk sederhana dari ini adalah, oke, kita tuliskan dulu faktor dari ini. Kita bisa mengubah susunan tempatnya. Jadi ini bisa ditulis minus 6x kuadrat, kemudian minus x, ini plus 15. Oke, ingat di sini harus bilangan bulat. Jadi kita tentukan dulu a-nya, di sini minus 6. Kemudian C-nya 15, kemudian B-nya minus 1. Meskipun nggak ditulis di sini otomatis ada bilangannya yaitu 1. Kemudian kita kalikan minus 6 kali 15 hasilnya minus 90. Cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya minus 90, kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Oke, jadi bilangannya itu adalah minus 10 dan 9. Nah kemudian kita cari faktor pembagi ya, faktor pembagi terbesar yang habis membagi 9, atau gampangnya cari FPB dari keduanya ini yaitu 3. Oke, kita kalikan 3 kali 3 9. Kemudian untuk mencari ini kalian bagi aja, min 6 bagi 3 minus 2. Minus 2 kali berapa yang hasilnya 10? Oke, hasilnya adalah 5. Nah kita cek dulu sebelum kita eksekusi. 3 kali 3 9, minus 2 kali 5 minus 10. Ini kita kalikan ya, minus 2 kali 3 minus 6, 3 kali 5 15. Karena bilangannya sudah memenuhi semua, maka kita tentukan faktor dari bentuk ini adalah 3x plus 5 dikalikan minus 2x plus 3. Oke, untuk penyebutnya kita ingat bentuk a kuadrat minus b kuadrat sama dengan a plus b kali a minus b. Jadi 9x kuadrat ini kita bisa nyatakan sebagai bentuk 3x dikuadratkan minus 25 itu bisa kita nyatakan sebagai minus dari 5 kuadrat. Karena ini sudah memenuhi bentuk ini, tinggal gunakan aja sifat ini, 3x plus 5 kali 3x minus 5. Jadi nanti hasil dari penyederhanaan bentuk ini sebagai berikut. Ini 3x plus 5 kali minus 2x plus 3, yang ini tadi 3x plus 5 kali 3x min 5. Ini ada faktor yang sama, kita sederhanakan. Jadi bentuknya minus 2x plus 3. Nah bentuk minus 2x plus 3 itu dapat kita ubah jadi bentuk minus dari 2x min 3. Jadi ini nilainya sama, maka ini dapat kita taruh di tengah jadi minus 2x min 3 per 3x min 5. Oke, ini soal yang paling sulit di antara soal-soal sebelumnya. Oke, tidak terasa pembahasan kita sudah lalui, kemudian materi-materi sudah kita tuntaskan semua. Jangan lupa kalau kalian suka video ini silahkan di like, kalau ingin berbagi silahkan di share, karena sangat penting orang-orang untuk memahami materi ini. Kemudian kalau ada yang perlu disampaikan tulis saja di kolom komen, nanti saya akan komentari. Jadi kalau kalian ingin dapat notifikasi video selanjutnya tinggal di subscribe dan ketuk aja tanda loncengnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.